Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 9 April 2023. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yesus bangkit. Dan pada hari ini merupakan hari raya Paskah. Oleh karena itu, kepada segenap pencinta Lentera Sabda yang terkasih, saya mengucapkan selamat hari raya Paskah. Semoga kebaharuan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, hari ini merupakan puncak dari karya keselamatan Allah, yaitu Hari Raya Paskah, yang kita rayakan dengan persiapan selama 40 hari. Bukan tanpa makna kita mempersiapkan Hari Raya Paskah ini selama 40 hari. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak memahami, yang tidak menyadari, yang juga tidak merasakan bagaimana Allah hadir, maka 40 hari itu menjadi siksaan, menjadi sesuatu yang membosankan. Tetapi bagi orang beriman dan bagi orang yang percaya, 40 hari puasa dan pantang menjadi suatu rahmat yang berlimpah dalam hidup kita yang memuncak pada Hari Raya Paskah ini. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, pertanyaannya adalah persiapan kita selama 40 hari, apakah mampu membangun iman kepercayaan kita akan Yesus Kristus yang bangkit menjadi iman kepercayaan yang otentik. Artinya, kalau kita mempunyai iman yang otentik, maka kita tidak akan pernah mudah dipengaruhi, tidak akan pernah mudah tergoda, tidak akan pernah mudah untuk meninggalkan iman kita. Tentu jawabannya adalah bahwa kita masih harus terus-menerus berjuang, menumbuhkan iman kepercayaan akan Yesus yang bangkit dengan usaha-usaha nyata seperti yang telah diteladankan oleh Yesus sendiri, yaitu dengan kata dan perbuatan. Kata maksudnya adalah bagaimana kita mewartakan Yesus yang bangkit dalam perjumpaan kita dengan sesama. Berani menyuarakan kebenaran, menyatakan sesuatu yang tegas demi kebaikan bersama. Walaupun kita tahu bahwa ada risiko yang harus kita hadapi. Seperti misalnya kasus-kasus pengrusakan lingkungan, penjualan manusia, money politik, kecurangan-kecurangan dalam penghitungan suara, kebohongan-kebohongan dalam penyajian berita atau fakta, dan memanipulasi data, dan lain sebagainya. Itulah bentuk-bentuk pewartaan dalam kata. Artinya, kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita, maka kita harus berkata-kata, kita harus bersuara. Tadi, kalau ada kasus-kasus pengrusakan lingkungan, jangan sampai kita diam saja, tetapi kita mesti bersuara. Kita harus menyuarakan. Kita harus memberikan animasi, penyadaran setidak-tidaknya, supaya pengrusakan lingkungan tidak lagi terjadi. Satu contoh misalnya, pada hari raya Natal kemarin, saya menghimbau kepada umat supaya tidak menggunakan pohon cemara yang hidup. Karena itu salah satu pengrusakan lingkungan kalau kita menebang pohon. Bayangkan, pohon cemara itu kita tanam puluhan tahun, tetapi kita pakai hanya 1 hari, 2 hari, paling lama 1 minggu, lalu kemudian dibuang. Dan itu salah satu pengrusakan lingkungan. Maka kita harus menganimasi dan juga harus mewartakan. Walaupun mungkin kita tidak melihat hasilnya, tetapi setidak-tidaknya kita sudah mewartakan bahwa jangan terjadi pengrusakan lingkungan. Lalu kemudian juga tadi ada keprihatinan penjualan manusia, yang biasanya dipekerjakan di perkebunan atau menjadi pekerja seks, sehingga dengan demikian harga diri martabat sesama kita direndahkan. Kalau kita mengetahui, maka kita harus menyuarakan. Kendati ada resiko, ada resiko, kita pun akan mengalami penderitaan, kita akan mengalami kesusahan.
karena mungkin kita akan dibalas, karena mungkin kita akan ditindas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka kita harus berani berkata-kata, menyuarakan, mewartakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian perbuatan, ya. Maksudnya adalah segala sesuatu yang kita buat harus menghasilkan kebaikan, seperti yang diteladani oleh Yesus. Kendati tidak semua kebaikan itu dapat diterima oleh orang lain. Bisa jadi orang lain menerima kebaikan kita tetapi tidak mengakuinya, malahan memfitnah, menolak. Ya, itu yang kita alami. Maka kata dan perbuatan itu terus mesti terwujud dalam kehidupan kita. Dan itulah Paskah bagi kita. Paskah artinya Tuhan bangkit. Dan kita ingin bangkit bersama Kristus. Dan kita juga ingin bangkit di seluruh lini kehidupan kita. Supaya kehidupan kita itu semakin harmonis, semakin baik dan semakin aman, semakin sejahtera. Maka tadi kata dan perbuatan harus kita wujudkan dalam tindakan-tindakan yang konkret. Sehingga dengan demikian, warta tentang kebangkitan Kristus sungguh dialami oleh banyak orang. Tuhan memberkati.